Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya di rumah. Tentunya tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Bapak Ibu Guru. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di belakang Pak Asmi sudah ada gambar kota Jakarta di zaman dulu dengan sekarang. Dari foto tersebut, adakah perbedaan antara keadaan dulu dengan keadaan sekarang? Jika terdapat perbedaan, lalu keadaan seperti apa ya yang berbeda teman-teman? Baik, sebelum kita lanjut, Pak Asmi akan memberikan informasi kembali. Simak terus videonya ya. 10 tahun lalu, alat komunikasi yang kita gunakan hanya sebatas untuk menelpon atau sebatas mengirimkan pesan singkat. Tapi, sekarang alat komunikasi kita dapat kita gunakan untuk mencari informasi ataupun untuk menonton video pembelajaran seperti yang teman-teman saksikan pada hari ini. Nah, jika memang demikian, apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dengan keadaan di tahun sebelumnya? Jika terdapat perbedaan, kira-kira perbedaan apa ya yang terjadi? Untuk lebih jelasnya dalam memahami perubahan keadaan dulu dan sekarang, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah teman-teman, kita masuk ke inti pembahasan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, teman-teman sudah menjelaskan tentang perbedaan keadaan sekarang dan juga keadaan dulu, ditandai dengan adanya perubahan. Nah, perubahan itu sendiri terjadi sebagai akibat dari modernisasi. Sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang apa sih modernisasi itu, Pak Asmi mau tanya dulu nih, teman-teman, apakah sudah pernah mendengar apa itu modernisasi? Barakallah yang sudah benar dalam menjawabnya. Jadi modernisasi itu merupakan perubahan dari tradisional ke modern. Nah, teman-teman, proses modernisasi ini sendiri tidak hanya di satu bidang, akan tetapi ada berbagai macam bidang. Nah, yang pertama, perubahan dari bidang komunikasi, kemudian transportasi, di mana transportasi ini mencakup 3, yakni ada transportasi darat, laut, dan juga udara. Dan yang Pak Asmi contohkan kemudian perubahan teknologi, di mana teknologi yang Pak Asmi contohkan di sini adalah mesin blower atau pemisah padi secara otomatis. Nah, selanjutnya coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Nah, sebelah kiri teman-teman itu merupakan gambar kota Jakarta di zaman dulu. Kemudian pada saat ini coba teman-teman perhatikan sudah cukup banyak perubahan, di mana pada zaman dulu manusia masih menggunakan sepeda untuk melakukan perjalanan. Tetapi pada zaman sekarang manusia lebih dimudahkan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan motor ataupun mobil. Namun, modernisasi itu sendiri tidak hanya sebatas perubahan alat atau benda teman-teman. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman,
sikap manusia juga mengalami pergeseran. Nah, pergeseran sikap dari masing-masing seseorang berbeda-beda. Ada yang mengarah ke positif dan ada juga yang mengarah ke negatif. Nah, berikut ini Pak Asmi tunjukkan ciri-ciri masyarakat modern ditandai dengan pertama, terbuka. Nah, masyarakat modern ini lebih terbuka untuk menerima hal-hal baru. Kemudian yang kedua adalah berani berpendapat. Nah, masyarakat modern juga lebih berani berpendapat tentang lingkungannya sendiri. Dan yang ketiga, orientasi pada masa depan. Yang keempat, perencanaan dan organisasi. Yang kelima, lebih percaya diri. Dan yang keenam, menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa seiring perkembangan zaman, perubahan modernisasi itu sendiri tidak hanya sebatas alat atau benda, akan tetapi masyarakatnya juga mengalami pergeseran sikap. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan tentang modernisasi di bidang komunikasi. Nah, di mana di bidang komunikasi ini sendiri, dulu masyarakat lebih banyak menggunakan telepon rumah. Nah, di mana telepon rumah itu sendiri sebatas untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, tidak bisa digunakan untuk menonton video ataupun mencari informasi. Nah, akan tetapi di zaman sekarang sudah ada handphone yang lebih praktis untuk mempermudah siapapun menjalin komunikasi. Dengan handphone juga bisa lebih praktis ketika berkomunikasi kapanpun dan dimanapun. Oke, selanjutnya modernisasi di bidang transportasi. Nah, sama halnya seperti modernisasi di bidang komunikasi tadi. Dulu masyarakat lebih menggunakan dokar sebagai alat transportasi ketika ingin berpergian. Nah, di mana pada zaman dulu juga dokar ini menjadi salah satu transportasi yang dapat diandalkan untuk perjalanan jauh. Nah, akan tetapi setelah mengalami modernisasi, manusia lebih dimudahkan dengan adanya taksi online. Nah, bahkan melalui taksi online ini dapat membantu perekonomian masyarakat. Selain itu juga masyarakat lebih mudah melakukan perjalanan jarak dekat ataupun jarak jauh. Selanjutnya, modernisasi di bidang teknologi. Nah, modernisasi di teknologi ini sebetulnya banyak sekali yang terjadi. Nah, di sini Pak Asmi mencontohkan cara untuk memisahkan padi. Nah, di mana dulu seseorang menggunakan alat tradisional untuk melakukan pemisahan padi. Akan tetapi pada zaman sekarang manusia juga lebih dimudahkan dengan adanya mesin pemisah padi secara otomatis. Nah, teman-teman, ternyata modernisasi itu juga memiliki dampak positif dan dampak negatif.
Nah, di mana dampak positif yang pertama adalah perubahan tata nilai sikap dan kepribadian. Nah, perubahan ini terjadi di masyarakat, dibuktikan dengan adanya pola pikir yang berubah dari tidak rasional ke rasional. Selanjutnya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perkembangan ini, masyarakat lebih mudah bergerak dan merangsang pemikiran. Selanjutnya, tingkat kehidupan yang lebih baik. Dengan menggunakan pengembangan teknologi pengetahuan dapat meningkatkan cara kehidupan bekerja dan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pendidikan atau metode pembelajaran yang lebih maju. Nah, artinya dengan adanya metode pembelajaran yang lebih maju ini dapat membentuk diri masing-masing individu dalam perjalanan modernisasi agar lebih baik. Selanjutnya kita bahas dampak negatif modernisasi. Yang pertama adalah pola hidup konsumtif. Kemudian sikap individualistik. Yang ketiga, pengembangan teknologi yang disalahgunakan. Yang keempat, gaya hidup kebarat-baratan. Dan yang kelima adalah kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial ini merupakan ketidaksetaraan sosial memanifestasikan dirinya dalam fenomena munculnya kelompok-kelompok sosial seperti PKL, penganggur, dan lain sebagainya. Kemudian, selain dampak positif dan dampak negatif modernisasi tadi, Pak Asmi juga menunjukkan dampak negatif modernisasi terhadap budaya Indonesia. Yang pertama adalah individualisme. Individualisme ini merupakan paham yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Nah, sebagai contoh, di negara Jepang terdapat fenomena sosial yang terjadi di mana seorang remaja menarik diri dari kehidupan sosial dengan mengurung diri seharian di rumah. Nah, teman-teman, hal ini tentunya merupakan sikap yang sangat tidak rasional. Kemudian, konsumerisme. Konsumerisme adalah cara pikir dan cara hidup konsumtif yang menggunakan sesuatu tanpa mempertimbangkan kebutuhannya. Nah, teman-teman, artinya seseorang lebih membuang hal-hal yang bersifat mubazir. Nah, sementara di dalam agama kita melarang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah hedonisme. Hedonisme adalah paham yang mementingkan kesenangan dan gaya hidup hura-hura. Nah, hal ini juga tidak sesuai dengan akidah sekolah kita, teman-teman, di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk membeli barang yang kita butuhkan, bukan yang kita sukai. Nah, lalu dari dampak negatif modernisasi terhadap budaya ini, kita sebagai manusia, apa yang harus kita lakukan? Nah, seiring dengan perubahan atau pergeseran sikap-sikap ini, teman-teman harus dapat menyeimbangkan bagian mana yang baik dan dapat diikuti dan bagian mana yang buruk atau tidak dapat kita ikuti. Kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang juga harus lebih memilih
mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang modernisasi. Bagaimana teman-teman? Informasinya sudah cukup jelas kan? Nah, untuk selanjutnya silakan kerjakan penugasan yang Pak Asmi berikan. Pak Asmi tutup untuk pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.